Saudara, ketika saudara membaca Alkitab, membaca kisahnya, saudara melihat peristiwanya kan? Tapi melihatnya itu beda. Sekarang begini, saya kasih contoh. Saudara pernah baca ayat dalam Perjanjian Lama bahwa orang Yahudi itu keras kepala, tegar tekuknya, selalu membantah Tuhan, kurang berterima kasih. Bahkan di Perjanjian Baru membunuh Yesus. Tapi kenapa orang Kristen tidak benci dengan orang Yahudi? Karena kita melihat di situ, semua yang dikisahkan di situ mengajar kita supaya kita tidak seperti itu. Tidak keras kepala, tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, dan tidak menyalibkan Tuhan. Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu, penyertaan kasih setiamu, perlindunganmu yang senantiasa menaungi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa kami menyerahkan diri ke hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Siang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat 16 saja. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 12, jemaat menjawab 13 dan seterusnya sampai ayat yang ke-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Ayat 13. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa dan sebagai bukti bagi mereka." Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara, peristiwa ini penyembuhan tentang seorang kena penyakit kusta. Penyakit kusta, lepra. Pada waktu zaman itu belum bisa disembuhkan.
Dan tentu itu penyakit yang sangat menakutkan sekali. Setiap kali penyakit baru datang di tengah-tengah dunia ini menjadi bencana bagi manusia. Dan kita baru saja dilalui oleh peristiwa COVID-19. Dan karena itu kita merasakan kalau ada penyakit-penyakit yang menular, yang mengganggu kehidupan masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang menurut kitab Imamat pasal 13 dan 14, jika dia kena penyakit kusta atau lepra, orang ini harus dikucilkan. Dia harus terasing, dipisahkan. Dan lebih daripada itu, pendapat pada waktu itu, orang ini kena kutuk. Hidupnya terkutuk. Dia dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan menurut kitab Imamat, dia harus menunjukkan dengan pakaiannya yang compang-camping, pakaian yang tidak layak, dan hidupnya terasing. Ya, dan sekaligus setiap orang mendekati dia harus berkata najis, najis, najis. Saudara bisa bayangkan kehidupan seperti ini. Itu bukan kehidupan. Sama halnya kita pernah mengalami pandemi itu. Seperti itu bukan kehidupan. Kita terpisah dari keluarga. Kita terpisah dari sahabat, dari masyarakat. Dan sepertinya seperti itu. Bayangan orang penyakit kusta dan lepra ini disembuhkan oleh Yesus dengan dijamah oleh Dia. Pertanyaan saya, kalau tidak dijamah oleh Yesus, apakah orang ini bisa sembuh? Bisa. Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi kenapa jamahan dan sentuhan ini penting? Karena kalau tanpa ini, pesan dari peristiwa ini tidak kita peroleh. Kurang martabatnya. Kenapa? Karena orang yang menjamah orang kusta atau lepra pada waktu itu kemungkinan menular. Karena ini penyakit menular. Yang kedua, meskipun imam kalau sempat bersentuhan, dia harus ditahirkan 40 hari lamanya. Dia tidak dapat melayani di bait Tuhan karena najis. Tetapi sentuhan jamahan Yesus pada orang yang sakit kusta ini membuktikan tidak mungkin penyakit itu menular kepada Yesus, karena Yesus adalah kehidupan, ya, yang memberikan kesembuhan. Itu yang pesannya di sini. Dan tidak mungkin kenajisan orang yang kena kusta ini bisa menular kepada Yesus. Tapi kesucian dan maha suci Dia mentahirkan dan mensucikan segala kenajisan orang ini. Itulah pentingnya jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan. Kita ingin berbicara itu tentang jamahan Tuhan. Dia sanggup mengubah segala-galanya. Tapi bagaimana sikap orang ini lebih dulu? Saya ingin kita mempelajari bersama-sama tentang sikap orang yang kena kusta ini. Ayat ini melaporkan, di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit kusta. Perhatikan ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Lanjutkan. Ketika ia melihat Yesus. Kuncinya di sini. Dia memandang Yesus, melihat Yesus beda. Dia melihat dengan percaya bahwa di sini kuncinya, di sini harapanku, di sini jawabanku. Ini buatku. Melihat penting sekali. Saudara, ketika saudara membaca Alkitab, membaca kisahnya, saudara melihat peristiwanya kan? Tapi melihatnya itu beda. Sekarang begini, saya kasih contoh. Saudara pernah baca ayat dalam Perjanjian Lama bahwa orang Yahudi itu keras kepala, tegar tekuknya, selalu membantah Tuhan, kurang berterima kasih. Bahkan di Perjanjian Baru membunuh Yesus.
Tapi kenapa orang Kristen tidak benci dengan orang Yahudi? Karena kita melihat di situ, semua yang dikisahkan di situ mengajar kita supaya kita tidak seperti itu. Tidak keras kepala, tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, dan tidak menyalibkan Tuhan. Itu melihatnya lain. Beda kalau kita melihat film drakor, sinetron. Kita melihat ada orang jahat sekali, kita ikut benci dengan tokoh itu. Saking pinternya dia main, tambah benci kita. Dan kita melihat yang teraniaya, yang apa, kita ikut happy. Dia jatuh cinta, kita ikut. Gitu. Itu cara nonton sinetron. Nah, kita lain. Kenapa kita baca kitab suci kita? Kita tidak pernah membenci apa yang dibenci di sini, saudara. Karena itu buat pelajaran bagi kita. Itu cara melihatnya berbeda. Tidak ada orang Kristen berkata, sudah tertulis dalam kitabku, memang orang Yahudi itu keras kepala, tidak perlu dibela. Tidak ada. Itu mengajar saya. Nah, ini sama orang kusta ini melihat Yesus, melihat penuh harapan. Jadi ketika kita melihat semua kisah yang ada dalam Alkitab ini, kita melihat dengan iman bahwa itu pun sanggup terjadi pada saya. Amin. Kita mau melihat begitu? Kalau melihat model begini, kisah ini hidup bagi pribadi kita dan hidup di tengah-tengah kita. Dan peristiwa itu bisa terjadi hari ini juga dengan kita. Asal kita dijamah oleh Tuhan. Amin, saudara. Dijamah oleh Dia. Yang kedua, kita lanjutkan. Bahwa sungguh-sungguh orang ini setelah melihat, dia bertindak. Tindakan iman. Mari kita lihat di sini. Kita lihat di sini bersama-sama. Ya, ketika dia melihat, ya, ketika dia melihat Yesus apa? Ya, saya baca dalam terjemahan baru. Ya, Lembaga Alkitab terjemahan baru. Di situ tersungkur. Tetapi dikatakan di sini, sujudlah ia dan memohon. Sujud, pipto dalam bahasa Yunani. Pipto itu artinya dia orang Yahudi, dia tahu tidak patut untuk sujud kepada rabi atau kepada manusia, hanya kepada Tuhan. Dia sujud, artinya dia melihat ini Mesias. Ini Mesias. Ini firman yang menjadi manusia. Jelas dia melihat itu. Dan sujud dia memohon, meminta seperti kepada Tuhan. Deomai. Kripto dan deomai adalah sebuah sikap iman. Mari, ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita melihat ini buatku, ini harapanku, ini masa depanku, ini jawaban buatku, dan aku akan sambut dia sepenuh hati dengan tindakan iman. Amin. Kripto deomai. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia mohon dengan jelas sekali bahwa dikatakan di sini, yang kita baca ayat ini, Tuhan, jika Tuhan apa? Mau apa? Tuhan dapat menahirkan aku. Diperbaiki. Karena ini bukan kata kerja kalau mentahirkan, tapi menahirkan. Jika Tuhan mau, apa maksudnya? Jika Tuhan punya kehendak, ya, artinya dia sangat menghormati kedaulatan Yesus. Dia tahu Yesus yang berdaulat. Kalau dia mau, tiada yang mustahil. Asal dia mau. Aku taat, aku tunduk kepada kemauanmu, kehendakmu. Dalam doa, seringkali orang Kristen salah ngerti. Kita selalu mengakhiri doa begini, seperti diajar pada doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu. Amin. Jadilah kehendak. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Jadilah kehendakmu. Artinya apa ya, jujur? Bisa sembuh, bisa tidak, kan gitu. Itu keliru. Tuhan itu tidak pernah punya kehendak tidak menyembuhkan kita, tidak menolong kita, tidak memberkati kita,
tidak memberi apa yang kita minta. Dia tidak, dia berikan semua. Tetapi kita menghargai kedaulatan Tuhan. Hormat, respect, sungguh-sungguh taat pada kedaulatannya. Kehendakmu yang jadi, artinya biar kedaulatanmu lah yang hidup di atas kehidupan saya. Itu jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Tuhan mau. Akhirnya Yesus mau enggak? Oh, kalau anak minta kepada bapaknya, Bapak, kalau Bapak boleh, lain. Pak, aku minta, itu lain. Itu rada nada nodong. Ya, tapi kalau Bapak boleh, saya ikutin. Kalau enggak boleh, ya enggak apa-apa. Lain saudara, hatimu terbuka. Berarti orang ini rendah hati. Sudah terhina, sudah terbuang, sudah terkutuk, sudah sakit penyakit, tidak bisa disembuhkan, masih keras hati, itu goblok. Satu-satunya adalah rendah hati. Rendah hati bisa membuka pintu surga. Rendah hati dilawat oleh Tuhan. Amin. Rendah hati. Jangan keraskan hati kita, rendah hati. Ya. Manusia saja runtuh karena rendah hati ya. Rendah hati. Karena itu kita perhatikan di sini, kita lanjutkan ayat ini. Ya. Ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan katarizo. Ya, menahirkan, menyucikan, menyembuhkan, memulihkan. Amin. Kalau dia mau sekarang juga, dia sanggup. Katarizo. Amin. Nah, kuasa katarizo itu berlaku dalam ibadah ini. Dia mengampuni kita, mensucikan kita, menolong kita, bahkan menyembuhkan kita. Saudara mengamin? Saya percaya itu terjadi. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan di sini, ya. Kita dibebaskan semua, dan orang ini bebas dari segala kutuk, bebas dari sakit penyakit. Ayat 13. Kita baca perlahan-lahan. Ayat 13 apa? Mengulurkan tangannya dan menyentuh atau menjamah orang itu. Ya, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sekarang kita pelan-pelan. Yesus mengulurkan tangannya. Bukan hanya mengulurkan tangannya saja. Apa dikatakan? Menjamah. Jika engkau siang hari ini mengulurkan tanganmu. Amin. Jamahan Tuhan terjadi. Dan kalau jamahan Tuhan terjadi, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan berlaku atas kita. Dan pertolongan Tuhan terjadi. Engkau tahir. Seketika itu juga Eutus, segera, tidak ditunda. Segera lenyaplah penyakit kusta itu. Amin. Lenyaplah segala kutukanmu. Lenyaplah segala penderitaanmu. Lenyaplah segala kesusahanmu. Lenyaplah segala pergumulan hidupmu. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi dia supaya itu berlaku atas kita. Dia menyentuh. Dikatakan di sini, dia menyentuh, menjamah, menjamah. Saya bahas dulu, menyentuh, menjamah, memakai kata Yunani ektaino, bukan tai, ya, ektaino. Coba ucapkan. Saudara ngerti kata ek? Ada yang keluar. Ektaino. Waktu dia menjamah, ada yang keluar dari diri Yesus. Kuasa kesembuhan. Amin. Kuasa pertolongan, kuasa berkat keluar. Dan ada yang orang itu terima. Siang hari ini terjadi. Kalau Yesus mau menjamah kita, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Kuasanya, kuasa kesembuhannya, kuasa berkatnya, kuasa pertolongannya keluar dari dirinya, dan engkau pulang tidak dengan sia-sia. Engkau pulang menerima segala sesuatu.
Amin. Coba kita imani. Apapun kebutuhan kita pada siang hari ini, apapun kesusahanmu, kesulitanmu, seolah-olah akhir dari segala hidupmu, engkau sampai-sampai tidak punya martabat lagi, semua beroleh jalan keluar. Dia menyentuh. Saudara imani, ulurkan tanganmu, nanti dia akan menyentuh engkau. Dia bukan menjamah, dia bukan hanya melewatin begitu aja, dia sentuh. No, coba ucapkan. Nah, supaya saudara ngerti, ada kata apa? Ada sesuatu yang keluar dari jamaan itu. Yang keluar adalah kuasanya. Kuasa apa? Kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan, kuasa pembaharuan, kuasa berkat. Apapun siang hari ini yang engkau butuhkan keluar dari diri Yesus, engkau pulang akan menerimanya sepenuhnya seketika itu juga. Yaitu segera. Dia tidak pernah menunda berkatnya pada kita. Dia tidak pernah menunda pertolongannya kepada kita. Kita yang nunda-nunda nerimanya. Dia tidak pernah menunda. Dia terima. Ya. Karena dia punya mau. Aku mau. Aku mau. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Kata aku mau memakai kata bagus sekali. Telo. Agak mirip bahasa Jawa. Ubi telo. Tapi ini telonya lain. Ya, aku mau. Ayat ini diberitakan karena Tuhan mau menjamah kita. Dia punya kemauan siang hari ini. Amin. Sementara kita menyembah dia nanti, dia akan jamah kita. Ya, asal kita melihat dengan iman, bertindak dengan iman, berharap dengan iman, melangkah dengan iman. Pasti kita pulang tidak sia-sia. Kita pulang memperoleh sesuatu. Dia tidak mengambil sesuatu. Dia hanya minta kerendahan hati kita, penyerahan kita. Dia hanya minta itu. Dia jamah. Luar biasa orang ini. Sehingga dia beroleh sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di situ dengan jelas ya. Jika kemauan Tuhan terjadi, kehendaknya yang jadi, wah. Sudah berapa kali kita doa Bapa kami? Kalau di gereja yang saya pimpin, sekarang sudah tidak lagi, sudah emeritus, anak saya yang memimpin. Setiap doa selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Kehendakmu saja yang jadi. Jauhkanlah aku, jangan daripada siapa. Bahasa Indonesia sudah diperbaiki. Dari yang jahat. Lepaskanlah aku dari yang jahat. Ya, amin. Ya, kehendak Tuhan jadi dahsyat. Kehendak sorga terjadi di bumi. Ya, rumah tangga kita beres. Segala sesuatunya, amin. Tampak kasih dan suasana sorga turun ke dalam kehidupan kita. Hidup kita gersang dan sia-sia. Kita berjuang dengan hasil kita sendiri. Kita tidak memperoleh apa-apa. Kita harus memperolehnya. Supaya kita pulang tidak sia-sia. Kita pulang membawa sesuatu. Karena kita datang sekarang ke gereja ini. Ini gereja. Gedung gereja. Ya, GBI. Itu duniawinya. Lahirianya. Tapi secara esensinya, kita datang ke rumah Bapak. Sudah datang ke rumah Bapak? Saudara pernah ke rumah orang tua? Lain. Kalau datang ke rumah orang tua, nostalgia kita akan kasih sayangnya, bagaimana kita dididiknya, bagaimana diajarnya. Lihat orang kalau pulang kampung, lihat mobilnya sampai di atas penuh, saudara dia. Ya, bawa oleh-oleh. Apalagi kalau bapaknya kaya raya. Cuma kalau ke rumah orang tua itu paling enak kan? Langsung buka kulkas, langsung pergi dapur. Coba kalau orang tua ke rumah anaknya, nggak berani buka kulkas deh. Nggak berani. Apalagi ada mantu.
Mantunya ngelirik aja, mertua sudah diam. Ya, Anda sekarang bisa tertawa, termasuk Pak Sabta, karena belum punya mantu. Kalau nanti sudah punya mantu, rasoin lah kau. Iya, mantu perempuan sama mertua perempuan itu kalau akur, mujizat. Mujizat loh, mujizat. Makanya masuk Alkitab Naomi dengan Rut itu kena akur. Coba kalau nggak akur, gitu. Lebih banyak tidak akur, lebih banyak tidak akur. Ya, karena itu, hai mertua, ya, jangan lihat mantumu sambungan khotbah pagi tadi dengan angka. Ya, jangan lihat profitnya, jangan lihat bawaannya, lihat kualitasnya, value-nya. Dia menghormati engkau, dia cinta engkau, itu lebih dari segalanya. Tapi kebanyakan di Jakarta lain. Kalau mantu kaya, semua disiapin. Ayah. Kalau mantu miskin, Kalau mantu kaya datang, tidur pun loncat. Kalau mantu miskin datang, tidak tidur pun belagak tidur. Loh iya. Jangan nilai orang seperti itu. Amin. Nilai. Anggap. Jadi kita melihat orang itu dari sudut angka, profit, angkanya. Jangan lihat apa? Kualitasnya. Amin. Kualitasnya. Ibu bapak mau menikah, menyerahkan diri. Menikah Kristen itu berat loh. Menyerahkan dirinya seumur hidup. Wah, itu berat sekali. Makanya kalau tidak berani, jangan begitu. Gitu. Loh ya. Menyerahkan diri seumur hidup. Lalu berani lagi berbicara. 2 jadi 1. Wah, berarti Anda sudah tidak punya hak lagi separuh. Separuh hak suami, separuh hak istri. Kalau masih ngotot-ngototan, bilang begini waktu pemberkatan nikah di gereja ini. 2 tetap 2 Pak. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini privacy saya. Ini harga. Nggak bisa. Semua harus campur tangan di situ. Amin saudara. Jika rumah tangga itu ingin selamat, itu penting. Nah, kita lanjutkan sekarang ini supaya kita tahu bahwa andai kata terjadi sesuatu dalam kehidupan pernikahan kita, rumah tangga kita, minta jamahan Tuhan. Tuhan jamah, dia sanggup pulihkan kembali. Amin. Wah, kasihnya dipulihkan kembali. Kasih. Saya yang kasih nasihat ini tahun depan April 55 tahun kami nikah. 55 tahun. Wow. Saya sendiri heran. Wow. Kok bisa bertahan dengan orang yang sama lah. Ya gitu. Wow. Kalau saya lihat istri saya lebih wow lagi. Model begini. Wong Blembang. Kanji Galo. Bisa bertahan. Apa rahasianya? Nggak tahu. Walaupun sudah hampir 55 tahun, saya tidak pernah mengerti siapa dia. Karena wanita memang sulit dimengerti. Sulit dimengerti. Iya. Kenapa kita tidak pernah laki-laki bisa mengerti tentang wanita meskipun istri kita sudah hampir 55 tahun? Kenapa? Karena pada waktu dia diciptakan, Adam Tedo. Jadi nggak tahu dia. Coba waktu itu kalau Adam bangun,
kita bisa berkuasa selama-lamanya. Kita hanya berkuasa pada waktu permulaan nikah. Lama-lama nurut kita. Iya, nurut, saudara. Coba kalau pergi ke mall, kita yang nurut. Dia yang cepat jalannya kan? Iya. Tahu-tahu sudah di mana? Aduh, itu. Tapi pulang ini jangan bebala gitu. Loh ini, kalau bukan campur tangan Tuhan, bukan karena cinta kita, karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan begitu mempertahankan kita luar biasa. Laki-laki Palembang kemas, banyak kendaknya. Oh iya, mau dilayani, mau disiapkan, mau sediakan, gitu. Perempuan zaman sekarang mana ada model begitu? Makanya tidak tertarik saya. Iyalah. Kalau ini, mah nasi goreng langsung siap. Kalau dengan perempuan yang baru, mah nasi goreng GoFood. Artinya banyak masalah dalam kehidupan kita. Kita perlu jamahan Tuhan. Karena kasihnya akan keluar dari dirinya, memenuhi kasih kita, rumah tangga kita. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau ada masalah suami istri, jangan pasang di status. Doa. Pasang status pakai bawa nama Tuhan. Tuhan tolong. Memangnya Tuhan follow you? Iya. Bawa doa. Minta apa? Jamahan Tuhan. Amin, saudara. Minta jamahan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan jamahan siang hari ini. Amin. Ya, kembali lagi. Ketika itu juga sudah dijamah, Yesus berkata, jangan kasih tahu orang. Kenapa? Supaya orang ini fokus. Bukan dengan mukjizatnya, tapi dengan sang pemberi mukjizat. Amin. Fokus pada Yesus. Dia sanggup memberi segala sesuatu. Amin. Mari dalam sikap doa, saya undang saudara, kita naikkan pujian. Dia jamah hidupku.